Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran berubah dan menjadi baru. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Jangan lupa ya dibuka Alkitabnya di rumah dan dibaca. Kita akan belajar tentang kisah seorang tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Paulus memiliki nama asli Saulus. Dia seorang Yahudi yang sangat setia. Dia mempertahankan hukum Taurat Yahudi. Dia sangat membenci pengikut Kristus, sehingga banyak pengikut Kristus yang dicari oleh dia dibunuh, dianiaya, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Pada suatu hari, Paulus meminta pemerintahan Yahudi untuk pergi ke suatu daerah bernama Damsyik. Apa yang terjadi di sana? Kita akan saksikan berikut. Suatu hari, Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Yesus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar, sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam cahaya itu terdengar suara yang memanggil Saulus, katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Lalu Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Ananias menumpahkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui. Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga Saulus dapat melihat dan ia dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus dan mewartakan Injil ke seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruk yang menjadi murid Kristus yang menceritakan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Selalu merasa diri paling benar tidak akan pernah membuat orang berubah. Itu sama dengan orang sakit tidak akan pernah mau pergi berobat ke dokter atau rumah sakit selama ia merasa tidak sakit. Tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit, padahal itu berbahaya. Kita perlu memeriksa diri kita secara rutin untuk memastikan apakah tubuh kita sehat atau tidak. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan. Kita pun perlu selalu memeriksa apakah kata-kata, sikap, dan perbuatan kita menyakiti orang lain dan Tuhan tanpa kita sengaja atau tidak disengaja. Jika ya, kita perlu berubah. Saulus adalah juga orang yang merasa diri benar di hadapan Tuhan. Bahkan ia merasa sebagai pembela Tuhan lalu mengejar dan menyiksa orang Kristen. Orang yang saleh belum tentu dapat bersikap baik terhadap orang lain yang tidak saleh, seagama, sekeluarga, atau satu sekolah dan lain-lain. Karena itu kamu perlu berhati-hati dan memeriksa diri. Perubahan diperlukan agar pemahaman kita tidak sempit. Kita perlu terus-menerus belajar dan menyelidiki hati dan pikiran agar tidak dipenuhi dengan pikiran yang negatif atau jahat terhadap sesama. Misalnya, merencanakan yang jahat terhadap teman atau tawuran dengan siswa sekolah lain hanya karena kita diprovokasi orang lain. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah perubahan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik. Hal itu ditandai dengan perubahan pikiran, kata-kata, sikap, dan perbuatan yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ada tugas yang akan Ibu kasih, tolong kalian kerjakan dan dikirimkan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.